Rogo Sukmo saya ada zodiak Sagittarius yang ada di Aceh. Seorang wanita berumur 31 tahun yang memiliki satu orang anak berumur 3 tahun yang telat berbicara. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat Pintu Misteri, kembali bersama dengan Pintu Misteri Membuka tabir misteri. Ahey, bersama dengan Mas Jawir dan juga spiritualnya Pintu Misteri, saya Kim Acan, yang akan berbagi informasi ramalannya Kim Acan, di mana menggabungkan vision penglihatan, kartu oracle, pendengaran, dan juga kitab Prabu untuk bisa memberikan informasi ramalan insya Allah akurat. Kim Acan, apa kabar? alhamdulillah baik. Sehat? Alhamdulillah. Bagaimana Mas Jawir hari ini? Mas Jawir sehat, pangestu, Alhamdulillah. matur nembah nuwun. Penontonipun Pintu Misteri bagaimana? Semoga selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih selalu bersama dengan Pintu Misteri. Tak luput pun juga terima kasih kami ucapkan untuk saudara-saudara tak terlihat yang berada di 10 tempat yang turut berpartisipasi bersama dengan Pintu Misteri. Ini saatnya Kim Acan akan berbagi doa terbaiknya Kim Acan dengan menggunakan dupa semesta. Iya. Dupa semesta, ini medianya Kim Acan ya, Rek, ya. Doa terbaik yang akan Kim Acan berikan dengan menggunakan dupa semesta. Untuk kakak-kakak para penonton Pintu Misteri yang sedang membutuhkan bantuan pertolongan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat saya membakar dupa semesta ini bermohon kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta dengan bertujuan untuk membantu para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengalami berbagai macam permasalahan hidupnya, sehingga diberikan pertolongan, kemudahan, mukjizat, keberuntungan, dan berlimpah rezeki untuk beberapa hari ke depan. Ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, tim setianya Pintu Misteri sampai saat ini, tim gercepnya Pintu Misteri, terima kasih banyak. Di sela-sela kesibukan kalian, di sela-sela jam istirahat kalian masih menyempatkan menonton Pintu Misteri setiap hari. Terima kasih atas doanya yang selalu diberikan kepada saya, Mas Jawir, dan kru Pintu Misteri lainnya di kolom komentar Pintu Misteri. Terima kasih supportnya selama ini. Terima kasih bantuan-bantuannya selama ini kepada Pintu Misteri. Saya tidak akan pernah bosan, saya tidak akan pernah lelah, apalagi jenuh untuk mendoakan orang-orang baik seperti kalian di luar sana. Semoga saudara-saudaraku di luar sana, orang-orang baik di luar sana, diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dikuatkan hati, pikiran, dan mentalnya, dikuatkan semangatnya lagi untuk menghadapi kehidupan ke depannya, dijauhkan dengan orang-orang yang jahat, didekatkan dengan orang-orang yang baik, diperbaiki lagi sifat dan karakternya yang selama ini buruk menjadi baik, dilancarkan rezekinya, dilancarkan usahanya, dilancarkan pekerjaannya, dilancarkan urusannya, dilaris-maniskanlah dagangannya, dilunaskan semua hutang piutangnya. Dan juga untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang mengaminkan doa-doa terbaik saya saat ini, semoga hajat, mimpi, doa, harapan, dan cita-citanya segera secepatnya terkabul dan dituntun Tuhan ke kehidupan yang lebih baik lagi untuk kedepannya. Diperbaiki lagi usahanya sehingga lebih baik lagi dari sebelumnya. Diangkat derajatnya sehingga dia bisa membahagiakan orang-orang yang disayanginya dan bisa membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan di sekelilingnya. Dijauhkan dari mara bahaya dan malapetaka di luar sana, dan juga diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Semoga doa-doa terbaik saya ini untuk saudara-saudaraku di luar sana diijabah oleh Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Iya, seperti biasa, sebelum saya melakukan Rogo Sukmo setiap hari, saya selalu melihat like, komen, dan share. Terima kasih atas like-nya, terima kasih atas kolom komentarnya, dan terima kasih atas share-nya. Kalian orang-orang baik yang Tuhan kumpulkan di kolom komentar Pintu Misteri. Apa yang kalian tanam, itulah yang akan kalian tuai nantinya. Amin.
doa-doa yang kalian tulis di kolom komentar Pintu Misteri, doa-doa yang baik-baik akan berbalik-balik kepada kalian. Begitu juga sebaliknya, doa-doa negatif atau doa-doa yang tidak baik, jangan pernah salahkan Tuhan, jangan pernah salahkan alam semesta apabila dalam kehidupan kalian selalu mendapatkan hal-hal negatif atas perbuatan kalian. Ya, di kolom komentar Pintu Misteri ini, selain manusia, ada saudara-saudara kita yang tak terlihat dari 10 tempat yang selalu berpartisipasi untuk di kolom komentar Pintu Misteri. Mereka bekerja untuk meng-like dan untuk mendoakan satu sama lain. Alhamdulillah. Jangan pernah capek jadi orang baik. Alhamdulillah. Ya, kalau kalian tidak menemukan orang baik, jadilah salah satunya. Ya, karena persyaratan untuk Rogo Sukmo itu ada like, comment, dan share. Gratis. Iya, untuk hasil Rogo Sukmo saya di 1 minggu yang lalu. 1 minggu. Di sini ada zodiak Sagittarius yang ada di Aceh. Atas izin Tuhan, saya diperintahkan oleh Tuhan untuk mendatangi saudara kita yang berzodiak Sagittarius di kota Aceh. Saya masuk dimensi alam bawah sadarnya, saya menerawang kehidupannya. Seorang wanita berumur 31 tahun yang memiliki 1 orang anak berumur 3 tahun yang telat berbicara. Saya penasaran dengan kisah hidup seorang wanita Sagittarius ya, yang mempunyai anak 3 tahun, 3 tahun umurnya. ya. Bukan Belum tidak ya, bisa telat berbicara. Sampai saat ini dia susah untuk berbicara. Ya, ini salah satu subscriber kita yang sudah hampir 1 tahun mengikuti Pintu Misteri. Ya, kemana dia sudah like, comment, dan share. Dia sudah mencoba untuk kesembuhan anaknya dengan medis, non medis, alternatif sudah dicoba, tapi tidak berhasil. Ya, itu tadi. Kehidupan itu pasti akan ada aja permasalahan-permasalahan. Ya, tidak hanya kamu saja, semua orang yang ada di muka bumi ini sedang menghadapi dan berjuang permasalahan masing-masing. Ya. Si Sagittarius ini yang dari Aceh, ya, perekonomian bagus, ya, suami juga setia, keluarga juga baik, harmonis, ya, harmonis, semuanya baik-baik. Tapi Tuhan uji dengan anaknya, ya. Jadi dia suka galau, dia suka sedih karena apabila berkumpul dengan orang-orang, ya, suka ditanyakan, itu yang bikin dia capek. Kok belum ngomong? Iya. Suaminya ini kerja kantor di Aceh, ya. Dan si Sagittarius ini dia jualan live. Baju. Mukena. Ya. Mukena yang mana dia menggunakan minyak gandala. Ya, dia salah satu pengguna minyak gandala. Jadi pada saat dia live digunakan minyak gandala. Ya, itu tadi. Dia merasa kok ya kehidupan tidak sempurna semuanya. Betul. Ya, sehingga diberikan ujian seperti ini dia harus sabar. Dan kuat, ya. Dan ternyata setelah saya masuk lebih dalam di kehidupan sehari-harinya, ternyata anak ini adalah tulang wangi, ya, yang mana lahirnya tepat di malam 1 Suro. Mereka itu tidak tahu malam 1 Suro. Tidak tahu ya, mungkin. Tepat di malam 1 Suro, jam 12 malam, dan itu pun lahir normal. Biasanya diincer itu semua. Anak ini berumur 3 tahun ini reinkarnasi dari kehidupan di masa lalu pada saat waktu zaman dulu. Kerajaan waktu zaman kerajaan Majapahit. Tapi percaya ora kuwi. Ya. Pada saat kerajaan Majapahit, yang mana dia sudah reinkarnasi ke anak ini. Yang mana tujuan dari anak ini nanti di umur 15 tahun dia akan bisa mengungkap sesuatu. Salah satu kerajaan yang selama ini terpendam, itu dia bisa mengungkapnya di salah satu tempat di umur 15 tahun. Nah, kenapa si anak ini sampai 3 tahun ini belum bisa bicara? Karena astral dari tempat tersebut ingin menutup pita suaranya untuk dia bisa mengungkapkan
kebenaran yang mana kerajaan selama ini terpendam. Tertutup. Itu tujuannya. Ya. Kebenaran punya misi sendiri. Punya misi sendiri untuk mengungkap di umur 15 tahun 15 bahwa tahun. ada kerajaan yang terpendam di sana Di daerah dan akan menciptakan sejarah baru di sana di 15 tahun. Nah, itu tadi ya, mistik dari daerah tersebut. Ya, ada yang positif, ada yang negatif. Betul. Ya, ada yang negatifnya ingin itu tetap tertutup Nggak ada yang tahu. supaya orang tidak tahu. Dan yang positifnya ya dari alam semesta untuk mengungkapkan itu bahwa di masa-masa lalu itu adalah sebuah kerajaan yang mana selama ini tertutup. Ya. Nah, itu tadi. Dan akhirnya saya Rogo Sukmo, ya, seorang anak berumur 3 tahun. Tapi pada saat saya Rogo Sukmo anak itu anak laki-laki. Laki-laki. Ya. Anak laki-laki yang mana dia apa namanya? Aktif. Tidak, anak laki-lakinya ini saya Rogo Sukmo pada saat Dia dia tidur, tapi saya tidak bisa masuk langsung. Karena saya langsung masuk ke ibunya. Dulu Sagittariusnya. Iya, ibunya sedang mencari anaknya Di mimpi. di mimpi. Karena di rumah tidak ada, dia putar-putar tidak tahu kemana. Ya, ternyata ada laungan anjing, jarak jauh dari rumah. Lawangan anjing seperti mencabak-cabik. Manusia gitu. Kayak berantem. Larilah Larilah dia di sana. Takutnya itu Lari anaknya. di sana, dan pas lari di bawah jurang, ya, anaknya tersangkut di pohon. Dikelilingin oleh 3 anjing. Anjing liar yang menggonggong dia. Dia takut ibunya. Wow, Hayu pun langsung dikejar ibu. Nah, nggih niku. Dan Anjing setelah liar. 3 anjing itu ya didatangin oleh 3 macan putih yang menghantam 3 anjing tersebut. Setelah anjing digigit di lehernya, satu tewas, dan 3 macan itu meraungin ibunya dan lari ke anak tersebut. Dikelilingin anak itu dan dijilat supaya bangun. Ibunya sudah ikhlas. Takut gimana? Sudah mau maju, ini macan Lagi. nggak mau maju anak saya, dan dia langsung berdoa, ya Allah ya Tuhan, semoga macan itu membantu. Ya, ada yang goyangin kaki, ada yang goyang badan, dan ada yang ngejilat mukanya. Nah, dari situ semua dilihat anaknya, dilihat macan itu mengelilingi, ya, terbangunlah ya, anak tersebut. Dan satu macan menarik lidahnya, pakai tangan, seperti Congkel gitu, baru bisa bicara. Setelah itu saya muncul di belakang ibunya. Jangan khawatir, macan itu sedang membersihkan cekekan leher yang ada di pita suara anaknya. Dari asal negatif. Pita itu akan sempurna kembali. Dan jangan heran, nanti anakmu banyak menceritakan ke hal-hal yang membuatmu ini apa, ini apa. Biarkan dia menceritakan. Anak itu banyak titipan pesan dari semesta untuk itu. Ya, baik Ki Macan. Dan 3 macan putih itu adalah jurid yang mengaminkan doa-doamu di kolom komentar. Dan setelah bangkit, anak itu bangkit, anak itu megang macan itu, digelendakinya. Nah, sini, lari dia. Mama, dan lancar bicara. Mama, tadi Dede atau kakak ya, Dede ketemu macan putih, Mama. Cerita. Jadi si Sagittarius ini meleleh air matanya. Dia nggak mendengar apa yang diceritakan, tapi dia merasakan, anak ini bisa ngomong. Anak ini bisa ngomong. Nah, dari sinilah kau akan tahu kepintaran anak ini. Kau akan tahu meneropong. Anak ini bisa meneropong masa depan. Dan anak ini satu demi satu suka sejarah Majapahit.
karena ya memang terlahir sebelumnya di era tersebut ya Ki ya. Ya. Jangan pernah membentak apa yang sedang dia ceritakan. Betul. Jadi apabila dia menceritakan sesuatu, oh iya, Dengerin. dengerin aja, jangan membentak. Apabila kamu bentak, diam. Dia tidak akan pernah cerita itu lagi. Dan dia akan simpan sendiri dan akan menyelesaikan sendiri. Betul. Ya. Setelah saya udah berikan itu, Nasihat. ya, nasihat itu, dan satu dari jurid saya, ya, menggores punggungnya Oh, kasih tanda. sebagai tanda terima, memberikan tanda. Memberikan tanda. Garis. Kui. Kata dia. Si anaknya itu. Oh, Habis Venoka. itu pergi. Dan setelah saya berpesan, jaga anak ini akan jauh lebih berubah, dan anak ini akan jauh lebih dari anak-anak Yang lainnya, karena punya misi tadi kayak Ki ya. Terbangunlah penasaran dengan anak ini. Tapi dia tunggu sampai setengah 8 sampai dia bangun. Dia barang dibangunin, setengah 8 dia bangunnya. Dan dia bangun, Mimi. Mimi. Dan minum itu air putih. Dia ngomong, Ma. Dia ngomong seperti itu sama Mama. Karena masih ada kidal ya. Apa cidal ya? Ada cedalnya gitu. Alah. Ma, ada kucing putih 3. Oh, cerita. Ya, dipeluklah anak itu. Alhamdulillah ya Allah, sudah bisa bicara anak ini. Nah, tapi pesan saya tidak boleh dipublikasikan. Amatan kayak Ki. Biarkan dengan berjalannya waktu, dia akan lancar terus berbicara. Ya, menjadi anak pintar. Anak ini anak pilihan, yang mana dia mempunyai tugas sendiri dikhususkan untuk mengungkap sebuah kerajaan yang tertutup tanah oleh zaman. Jadi pelajaran yang kita dapat di sini dari saudara kita, ya. Jadi apabila kalian mempunyai anak yang masih mengalami ada keterlambatan, ya seperti ini, ya. Kalau kalian sudah berusaha ke dokter alternatif, ya bersalah kepada Tuhan. Karena Tuhan ada jalur sendiri untuk bisa menyembuhkan. Selain karma ya. Betul. Ya, jadi Tuhan akan ada Jalannya. Jangan khawatir. Ya, setiap permasalahan pasti ada jalan solusinya. Di dunia ini tidak ada yang abadi, termasuk permasalahan. Jadi untuk Sagittarius, jaga anaknya. Karena anaknya setelah sekolah nanti akan jadi anak-anak jenius. Dia akan kaget nanti ada 3 bahasa yang akan dikuasainya. Wis, ngoten ya Ki ya. Waduh, mantap ya. Jadi tugas sebagai orang tua bukannya memanjakan, namun mengarahkan ke hal yang baik gitu ya Ki ya. Nah ini tadi mungkin dengan hal ini sisa kita harus sebagai seorang ibu tunjukin juga sama suaminya ya, agar nanti kedepannya bisa menjadi anak yang nopo niku ya, enggak fanatik tapi menjadi anak yang apa ya, ya gimana lagi, itu kan kamu udah diberikan petunjuk bahwa itu adalah hasil dari reinkarnasi ya, bertentangan ataupun tidak, tapi itulah salah satu kebesarannya Tuhan ya Ki ya, yang di masa sana mempunyai tugas di masa sang sekarang untuk mengungkap sesuatu hal ya. Sebenarnya hal yang kayak gitu kan tidak hanya untuk satu orang, ada banyak juga ya Ki ya. Ada beberapa orang Sagittarius ya, dan anak itu bukan anak yang kutukan ya, tapi tanggung jawab seorang ibu, orang tua bagaimana mengarahkan agar tidak keluar, tetap menjadi anak yang baik. Ngoten Ki ya. Tuh kan ada rek ya. Semoga dengan tayangan ini untuk si Sagittarius lebih lagi menghargai berkeberagaman yang berada di Indonesia, baik itu suku, adat, ras, agama, toleransi yang tinggi ya. Kok jauh dari Aceh ke Majapahit? No, dulu Majapahit kan terbentang. Iya Ki ya. Nanti setelah ini Mas Jawir mengingatkan Ki Macan melihat lebih lanjut untuk zodiak mampu membahagiakan keluarga dalam waktu dekat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kembali saya akan menarik energi alam semesta. Untuk menerawang membuka tabir misteri untuk zodiak yang mampu membahagiakan keluarganya di dalam waktu dekat ini.
apapun hasil dari penerawang saya di sini. Kalau dia positif, buatlah menjadi motivasi kehidupan kalian ke depan. Tapi kalau negatif, buatlah waspada dan hati-hati, jangan sampai hal itu terjadi. Ingat, nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah kalau seseorangnya tidak merubahnya dari sekarang. Banyak kesempatan kita untuk bisa merubah nasib kita dengan cara beribadah, berdoa, dan bekerja keras. Wajib sekali kita sebagai manusia yang ingin tinggal di dunia ini untuk bekerja keras. Karena dengan bekerja keras, Tuhan akan memberikan rezeki-rezeki indahnya untuk kita bertahan hidup di dunia ini. Jadi semangat ya, untuk para saudara-saudaraku di luar sana yang sedang bekerja keras saat ini. Karena ada keluarga yang harus kalian angkat derajatnya. Dan ada hinaan yang harus kalian tunjukkan dengan Kesuksesan, semangat menunjukkan kesuksesan. Lemes-lemesan ya. banyak pengalaman-pengalaman yang saya dapat dari hasil Rogo Sukmo, yaitu banyak permasalahan-permasalahan yang datang di orang-orang di luar sana, yaitu di perekonomian ataupun di keuangan mereka. Banyak yang bercerai gara-gara perekonomian. Banyak yang menjadi kriminal gara-gara perekonomian. Banyak yang saling tikam-menikam atau mengirimkan ilmu hitam gara-gara perekonomian atau uang. Nah, makanya jadi karena itu niat saya ingin membantu para saudara-saudaraku di luar sana untuk menstabilkan perekonomian, sehingga perekonomian kalian kembali normal seperti orang-orang lain di luar sana, sehingga terhindar dari yang namanya perceraian, kriminal, saling hantam sama saudara, ya, direndahkan. Tapi untuk orang-orang yang terpilih atau yang beruntung, ya, untuk mendapatkan media terbaru saya ini, ya, ini bukan hanya kebetulan, tapi sudah emang jalan takdir yang kalian dapatkan untuk kalian memperbaiki perekonomian kalian. Ya, ini ada media terbaru yang baru saya selesai ritualkan. Namanya minyak kenanga. Yang mana di dalam botol minyak ini ada satu kenanga, ya, satu batang kenanga bunga yang saya masukkan di sini. Minyak kenanga ini sebenarnya ilmu batin tertinggi dari spiritual, yang mana mampu menarik energi uang untuk kembali lagi. Ya. Tapi memang sudah saya niatkan, ya, untuk saudara-saudaraku di luar sana, ya, untuk mendapatkan minyak kenanga ini, ya, kalian harus menghindari yang namanya 4 sifat dalam tubuh kalian. Yang pertama, ego. Ego tidak boleh tinggi, tetap rendah hati. Ya. Yang dua, sombong atau pamer. Itu tidak akan dapat media ini. Dan yang ketiga, tidak bisa menghargai orang lain, tidak akan pernah dapat media ini. Dan yang terakhir, tidak sabaran. Ya, 4 karakter ini tidak akan bisa menggunakan media kenanga, minyak kenanga. Ya, yang mana minyak kenanga ini adalah tingkat ilmu kebatinan paling tertinggi. Ya, mampu menarik uang. Cukup dioleskan di semua uang kalian. Oleskan sedikit. Bisa di ujung, bisa di tengah, tapi jangan banyak-banyak ya. Oleskan sedikit, seperlunya di semua uang kalian. Setelah dioleskan, nanti saya akan berikan amalan yang mana untuk menarik uang tersebut kembali pada kalian. Setelah kalian oles minyak ini, ya, setelah kalian doakan menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing, bermohon kepada Tuhan, ya, dan bisa kalian belanjakan, bisa kalian bayar kontrakan, bayar sekolah, bayar cicilan. Dengan sendirinya, uang-uang itu akan berbalik apabila kalian mengikhtiarkan dengan usaha dan bekerja. Ya, 2 ini cara mereka untuk mencari jalan untuk datang kepada kalian sendiri. Itu caranya. Ya, setelah dioles, didoakan, lalu kalian berikhtiar bekerja, ya, mencari rezeki di luar sana tanpa kalian sadari. Uang yang wangi dari minyak kenanga ini akan kalian sadar, wah, ini uang saya yang kemarin, dia datang kembali. Itu. Wah, Kimacan, saya cuma hanya ada 50 ribuan, itu juga pecahan. Gak apa-apa, oleskan. Doakan, ya Allah, ya Tuhanku, saya berikhtiar dengan uang ini. Uang ini saya akan belanjakan. Dan
dan mudahkan untuk kembali lagi dengan usaha saya, dengan pekerjaan saya. Seperti itu. Dia akan datang dengan jalannya sendiri untuk menemuin kalian. Bukan berarti dia datang di meja, enggak ya. Uang itu akan datang melalui kalian ikhtiar bekerja. Akan mudah sekali mendapatkannya. Seperti itu. Bukan penggandaan di sini, ya, tapi pengembalian dari kalian belanjakan dan kalian ikhtiar bekerja, dia akan datang. Orang melihat kalian care, peduli, ya. Yang awalnya kalian keluarin 15.000, tau-taunya siang ada orang yang mengajak makan seharga itu. Itu kembaliannya. Kadang-kadang ada orang kasih uang tip nih 15.000, balik lagi dia. Seperti itu. Jadi apabila minyak ini sudah datang pada kalian, ya, dipergunakan dengan baik. Minyak kenanga ini, minyak penarik uang, ya, akan luntur dengan sendirinya apabila kalian mempunyai 4 karakter buruk dalam tubuh kalian. Dia akan luntur dengan sendirinya. Karena minyak kenanga ini adalah minyak ilmu kebatinan paling tertinggi. Tidak cocok untuk orang-orang yang emosional. Ya, hindari emosi, ya, pamer atau sombong, ya. Dan ketiga, kalian harus sabar, banyak-banyak bersabar. Dan keempat, jangan pernah merendahkan orang lain. Ya. Kalau tidak, minyak ini akan luntur dengan sendirinya, ya. Gitu ya Ki ya. Dan syarat yang diperlukan Ki Macan untuk pengisian minyak kenanga, Nama lengkap, tanggal dan hari. nama lengkap, tanggal dan hari lahir untuk mendapatkan minyak kenanga, dan hubungi di admin 1, admin 2. Ingat ya, admin 1 dan admin 2 sudah saya bekalkan amalan, yang mana mereka bisa mendeteksi orang-orang mana saja yang harus dibantu atau tidak. Jadi apabila admin 1, admin 2 tidak membantu kalian, introspeksi. Ya, Ki Macan kayak nggak butuh uang saja. Bukan permasalahan uang di sini, tapi tanggung jawab saya kepada Tuhan. Jadi saya harus pilih-pilih orang-orangnya, orang-orang yang benar-benar bisa saya bantu, yang harus saya bantu. Ya, itu maksudnya. Ya, jadi apabila kalian yang sudah dapat minyak ini, pergunakan dengan baik. Amin. Tapi kalau belum, gagal misalnya, ya, perbaikin dulu diri kalian, apa yang salah, ya. Gitu nggih Ki ya. Dan maharnya 275.000 belum termasuk ongkir. Kali saya akan mengkolaborasikan, ya, antara kartu Oracle dan kartu Tarot beserta kitab Prabu untuk meneropong dimensi zodiak. Ya, dalam waktu dekat ini siapa-siapa saja zodiak yang bisa membahagiakan keluarganya. Tapi sebelum saya melanjutkan penerawangan lebih dalam, seperti biasa saya ingin menggunakan parfum aura. Untuk kali ini saya ingin menggunakan parfum aura Sang Jagat. Ya. Parfum Sang Jagat ini saya doakan, saya ritualkan, saya khususkan untuk membersihkan energi negatif dalam tubuh dan membuka aura positif, ya, dan bisa melindungi tubuh kita dari tertularnya energi-energi negatif di luar sana dan pengaruh-pengaruh buruk. Ngaten ya Raya, untuk parfum aura parfum Sang Jagat sering diperlukan Ki Macan, nama lengkap dan golongan darah. Nah, itu kalau ini untuk tubuh, ya. Tapi kalau untuk wajah, kalau ingin terlihat bersinar, awet muda, menarik, gunakan banyu mustika. Bisa digunakan laki-laki dan perempuan. Boleh, semua boleh pakai banyu mustika aura wajah. Yang laki-laki biar berkarisma, berwibawa. Yang perempuan biar inner beauty-nya tuh terpancar, biar kirut-kirutannya itu tidak muncul. Ya. Maka Iya, kita akan lihat ada berapa zodiak yang bisa membahagiakan keluarga dalam waktu dekat. Wow, bunga lotus, bunga keberuntungan, bukan hanya kebetulan ini, ya, tapi sudah garis tangan dan garis takdirmu untuk bisa membahagiakan keluargamu dalam waktu dekat. Niat baik pasti akan dimudahkan oleh Tuhan. Amin. Ya. Dan angka yang keluar dari kartu Oracle bunga lotus ini adalah 6, separuh dari zodiak. Waduh, ada 6 zodiak kira. Jadi pada saat kalian diberikan rezeki nanti dalam waktu dekat ini, jangan menyeleweng, ya. Awalnya untuk orang tua atau siapapun, ya,
tiba-tiba keluar judi, tiba-tiba keluar ke diskotik, Lah gue. tiba-tiba keluar beli alkohol, beli narkoba. Nggak boleh ya. Nggak boleh begitu, Ki. Jangan sampai kayak anak yang di Rogo Sukmo sama Ki Macan yang Bataku itu lupa diri, duitnya bukannya untuk kirim keluarga, Iya. buat mabuk-mabukan, buat ke wicet-wicetan, akhirnya apa? Berkah karomah tarik lagi. Nggak cocok. Nggak cocok diberi kebaikan. 6 zodiak. Ya kan, kena tahu sekarang kok menangis. Ya terserah. Makanya gak dibawa dengan baik sih. Itulah energi positif, nggak semua orang bisa Nangge. memikulnya. Walaupun dia terlihat ringan, gampang, tapi pada saat Udah diberikan, itu kelihatan berat bagi orang-orang yang pemikiran negatif. Betul sekali. Zodiak Pisces, Pisces ada 6 ya, Reo. Pisces pertama. zodiak Aries, Aries yang kedua. Scorpio, Scorpio nomor 3 kurang 3. Sagittarius, Sagittarius kurang 2 Ki. Virgo, Virgo kurang 1 yang terakhir. Aquarius. Aquarius yang terakhir. Ya, 6 zodiak ini ya dikelilingin elemen api ya, yang mana membara. Oke. Semangatnya membara, ambisi untuk memberikan kebahagiaan keluarga pun membara ya, optimis mereka ya, karena mungkin sudah lama sekali mereka tidak bisa membahagiakan keluarga, tidak seperti orang-orang di luar sana setiap bulan bisa membahagiakan keluarga karena kebutuhan yang mepet atau ngepas bagi dia sendiri. Tapi di sini Tuhan memberikan hadiah besar karena apa? Karena perjuangannya, karena mandirinya, karena ibadahnya, karena doanya dan niat baiknya untuk membahagiakan keluarga. Sehingga Tuhan memberikan kepercayaan itu untuk 6 zodiak. Tapi jangan sampai pada saat Tuhan memberikan rezeki itu untuk satu tujuan kalian membahagiakan keluarga, malah kalian beli barang-barang branded, malah DP mobil, malah barang-barang yang tidak berguna. Ya, itu salah. Ya, peraturan Tuhan saja kalian langgar, apalagi peraturan manusia. Ya, Tuhan nggak bakal tahu, tidak. Tuhan apa semua saja Tuhan tahu, karena Tuhan yang menciptakan kita. Betul. Ya, itu tadi kita lihat bagaimana Tuhan dan alam semesta mengantar 6 zodiak tersebut ke titik yang mana puncak kebahagiaan mereka adalah membahagiakan keluarga. Tuh ya, Rek ya. Ya. Bulan purnama penyelesaian. Ya. Alhamdulillah. Dari dalam waktu dekat ini banyak kemungkinan, banyak hal, banyak cara Tuhan dan alam semesta untuk memberikan rezeki besar. Amin. Untuk 6 zodiak ini sehingga mereka bisa mewujudkan untuk membahagiakan keluarga. Nah, kira ya banyak caranya Tuhan. Tuhan maha kaya soalnya ya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Pohon dan akar. Tuhan menghargai niat baikmu. Yang mana pohon dan akar nih saling bersinergi, ya, saling ketergantungan, ya. Jadi mungkin Tuhan melihat kamu sudah lama tidak membahagiakan keluarga. Ya. Sehingga tanpa kalian sadarin apa yang kalian jual, apa yang kalian lakukan, apa yang kalian usahakan itu akan membuahkan hasil. Kalau kemarin-kemarin sampai kalian berbusa mulutnya, nggak laku-laku. kok nggak laku-laku ya? Ini kok saset jadi cuan. Ngaten iki ya. Ya, biasanya seharian nunggu nggak ada orang yang belanja. Ini duduk berdiri habis. Rame. Tuhan gerakkan hati umat manusia untuk membantumu sayang. Ya, tapi jangan berubah pikiran, karena orang-orang seperti ini suka berubah pikiran. Kapan lagi dapat uang? Saya kepengen ini, saya kepengen ini, lupa tujuannya. Mumpung ngono kadang-kadang ya. Hati-hati dibisiki iblis yang bilang mumpung-mumpung untuk ego kalian loh ya. Nih kemudian air mengalir. Rezeki kalian akan terus mengalir apabila dipergunakan dengan hal yang baik. amin. Ya, jangan berprinsip ada 500.000 nih, mainin judol. Nah gue
ya. Siapa tahu jadi 5 juta, siapa tahu. Ya, itu hati-hati. Hati, Rek, ya. Ya. Dari kita menghargai uang, rezeki kecil, Tuhan akan memberikan rezeki besar. Betul. Ya, jangan disalahgunakan rezeki itu. Jangan menyepelekan 500.000 ki akeh loh, Rek, ya. Harus menghargai uang. Kemudian Seorang wanita yang memetik pundi-pundi koin, ya, artinya itu tadi. Jadi kalian tanpa kalian sadari, ya, inilah dalam waktu dekat ini awal kesuksesan kalian. Ya, bahagiakan orang-orang di sekelilingmu, karena yang membantumu sejatinya adalah saudara-saudaramu. Walaupun ada beberapa saudara di luar sana yang menghancurkan dirimu juga. Ada. Ya, makanya ada yang untuk membahagiakan keluarga dan ada untuk menabung buat diri sendiri. Oke, tetap Ya. harus ada untuk Ya, diri sendiri. jangan dapat 100 habiskan 100 untuk membahagiakan. Tidak, ada jatahnya dan ada jatahnya juga buat kamu nge-share uang itu. Shift. Share. Yes. Wow, untuk tabung diri sendiri itu wajib gitu, Rek. Ya. Ya. Coba entek-entek no kabeh. Ya, setelah itu kalian akan mendapat keadilan. Ya, yang selama ini kalian dihina, diremehkan, difitnah, ya, Tuhan balikan itu semuanya menjadi wangi kembali. Itu tadi. Ya. Kalau misalnya ada orang mengatakan uang bukan segalanya, mungkin dia keturunan dari orang kaya. Lagi. Ya, tapi kalau kayak kita, Perintis, ya, pejuang, ya, Iya. Tuhan, uang ada segalanya. Betul sekali. Tanpa uang tidak jadi apa-apa, ya. Karena disinilah keadilan itu ada, ya. Nah, biasanya kalian terendahkan, sekarang kalian wangi karena ini. Ya, tapi hati-hati dengan uang. Uang bisa merubah karakter. Gitu ya, Ki. Ya, hati-hati dengan uang ya, jangan sampai merubah sifat karakter kita menjadi tidak baik. Kemudian Iya. Dalam waktu dekat ini, kalian bisa membahagiakan orang-orang terdekat, orang tua, anak, suami atau istri atau adik-beradik alhamdulillah. yang bisa membuat mereka bahagia karena kerja kerasmu. Setelah itu bisa kalian lakukan untuk sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan di sekelilingmu. Maka rezeki itu akan mengalir sederas sungai. Wis, aliran deras, sungai deras gitu ya, Ki ya. Jadi ya itu tadi ya, rezeki yang diberikan oleh Tuhan kan itu bukan hanya rezeki kalian sendiri. Itu titipan untuk kalian bisa membagi-bagi. Ya, percayalah. Sedekah itu bisa membuat hati tenang, pikiran tenang, kesehatan, keselamatan, memperpanjang umur. Jangan pernah takut untuk sedekah, ya. Ya. Gitu Ki ya. Waduh, semangat, Rek ya. Oh, ini terakhir. Cahaya Tuhan. Ya, apabila kalian mampu mempergunakan itu dengan baik, maka Tuhan akan mempercayaimu untuk menjadi orang yang makmur, orang yang kaya raya dalam waktu dekat. Ngoten ya, Ki ya, kalau bisa membawa ke hal yang baik gitu ya, Ki ya. Masya Allah. Semakin banyak Tuhan memberikan rezeki, semakin tinggilah rasa syukur kalian kepada Tuhan. Berterima kasih selalu pada Sang Maha Pencipta. Jangan bagaimana caranya untuk flexing, tapi bagaimana caranya untuk lebih dekat kepada Tuhan. Betul ya, Rek ya, dengan memperbagus doa-doa ibadah, sedekahnya yang lebih tepat sasaran ya, Ki ya. Nah, Jangan balas dendam. lagi balas Ya, dendam. jangan balas dendam. Saya kemarin diremehkan. Oh, iya. Sekarang saya harus Membuktikan. up ke sosial media bahwa saya sekarang udah banyak duit. Dengan apa? Dengan pamer atau ria. Ya, itu hati-hati. Ya. Kalian sedang membuat lubang kuburan kalian sendiri. Ya. Boleh kalian pamer itu kalau pekerjaan kalian. Jangan kalian pamer kekayaan kalian dari Tuhan dan alam semesta untuk memberitahu orang-orang bahwa kalian sudah punya uang saat ini. Hancur sehancur-hancurnya. Jangan sampai itu. Gitu ya, Ki. Lebih baik nggak ada uang diam
tidak ada uang pun diam. Jadi orang tidak tahu pada saat kalian naik, pada saat kalian turun, karena sejatinya manusia itu kehidupan berputar. Betul, naik turun gitu ya. Jadi di saat kalian turun, kalian pun juga tidak gengsi, tidak malu karena standar kalian nggak kalian buat sendiri yang tinggi. Ya, karena itu tadi naik turunnya kehidupan, roda kehidupan. Nah, ya Rek ya. Dan ini tadi kalau kalian untuk sedekah ya, sedekah kan semua sudah ada ininya ya. Sedekah pun juga nggak 50% kok ya Rek ya. Sedekah pun seikhlasnya gitu ya. Kalau dalam aturan ajaran agama-agama itu kan pasti sudah mengatur bagaimana sedekah itu ya. Dan untuk kakak-kakak semuanya ini banyak sekali yang terkadang otaknya itu terkadang hanya berpikiran memanipulasi sesuatu dengan bilang aku ingin membahagiakan keluarga, tapi di saat diberi kesempatan sedikit kamu lupa diri. Nah, ayo kalau kalian yang saat ini masih berangan-angan membahagiakan keluarga, kenapa nggak diberi kemudahan? Introspeksi yang kemarin-kemarin. Tuhan tuh pasti memberikan kesempatan, nggak mungkin enggak. Namun di saat kalian diberi kesempatan yang kemarin-kemarin, kalian gunakan benar atau tidak? Nanti tiba-tiba yang kemarin-kemarin ternyata kamu gunakan untuk beli handphone iPhone. Betul. Gitu kamu bilangnya ingin membahagiakan keluarga. Nggak kayak gitu konsepnya. Ya. Padahal Tuhan ngasih uji coba seperti itu. Seperti apa? Malah gengsi iPhone-iPhonean. Terus kemudian kamu meratapi kenapa sampai saat ini belum bisa membahagiakan keluarga. Ya kamu sendiri aja yang nggak bertanggung jawab. Ayo, di pintu misteri saatnya memang harus introspeksi. Walaupun dinasihatin kalau kalian yang sakit, ya itu berarti mengobati. Ya. Maaf baik, Macan ini tadi ada 6 zodiak. Kalau sifat karakter positif apa ini yang harus ditonjolkan? Sifat dan karakter positif yang harus ditonjolkan ya, ada 3 karakter positif ya. Yang pertama rajin. Harus rajin ya. Apapun saja itu ya, jangan pernah menunda pekerjaan. Yang kedua jujur. Yang ketiga bijaksana. Waduh, ngeten iki ya. Rajin, jujur, dan bijaksana. Ayo ditonjolkan sifat karakter positif ya karena dengan sifat karakter positif, dengan hal baik, doa baik, kelakuan baik, nanti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Ngaten ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak nih Kiki Macam. Kalau begitu ini saatnya mau Mas Jawir mau men-spill untuk medianya Ki Macam, untuk kakak-kakak semua para penonton Ibu Pintu Misteri ya, untuk minyak gandala penarik rezekimu. Ini yang digunakan kakak si Sagitarius Gigi ya, live online gitu ya Ki ya. Nah ini tadi yang diuji dengan anaknya itu tadi digaruk macan itu tadi bukannya melukai tapi memberi tanda supaya astral-astral negatif di sana itu tidak mengganggu lagi. Karena sudah dikasih tanda dari golongan Ki Macan ya. Kalau macam-macam berhubungan langsung itu sama Ki Macan ya, mau dicambuk ya. Nah ini untuk minyak gandala yang kakak Sagitarius gunakan untuk online. Minyak gandala ini bisa kalian gunakan untuk online. Kemudian minyak kenanga ini pun juga bisa. Semua medianya Ki Macan itu bisa, tergantung bagaimana doa dan ibadah kalian, niat-niat kalian. Makanya kenapa menggunakan medianya Ki Macan ini kan harus doa terlebih dahulu, sama seperti minyak gandala yang modelnya oleh seperti ini Rek. Mungkin kakaknya kalau sebelum melakukan live gitu ya Ki ya, pasti dipegang dulu. Ini syaratnya dipegang, didoakan dengan baik-baik, kemudian baru dioleskan. Oleskan di kedua pergelangan tangan, di dua belakang daun telinga, di ulu hati gitu ya Ki ya. Nah, dan jangan lupa untuk minyak gandalanya, kayu manisnya jika sudah habis disimpan di dompet, tempat uang, tanpa dibungkus, tanpa diberi alas ya Rek ya. Nah, syarat yang diperlukan untuk minyak gandala itu nama lengkap dan tanggal lahir. Maharnya ini Rp230.000, belum termasuk ongkir. Kalian bisa menghubungi admin 3, jika tidak melalui toko online itu di Shopee, di TikTok cariin nama tokonya Pintu Misteri. Minyak gandala penarik rezekimu. Namun kalian harus ingat, penarik rezekimu ini tidak hanya materi saja.
Rezeki itu bisa dalam bentuk materi, orang-orang baik, Iya. kesehatan, ngoten ya Ki ya. Ini pun juga dalam bentuk rezeki. Apapun itu bentuk rezekinya, dengan menggunakan minyak gandala, jangan lupa untuk selalu bersyukur. Iya. Terima kasih banyak Niki. Sama-sama. Kalau begitu, saatnya Mas Jari mengingatkan kagem sedaya pun yang belum mengikuti Facebook Ki Macan, monggo buruan ikuti Facebook Ki Macan, karena di Facebook Ki Macan akan berbagi video-video yang tidak ada di YouTube Pintu Misteri. Monggo buruan subscribernya YouTube Pintu Misteri, ikuti Facebook Ki Macan, dan jangan lupa bagikan video-video yang ada di Facebook Ki Macan agar semakin banyak saudara-saudara kita di luar sana yang mendapatkan manfaat dari ramalan penerawangan Ki Macan. Dan syarat dari Rogo Sukmo Ki Macan yang gratis itu rek ya, cukup kalian like, komen, dan share. Like dulu videonya Pintu Misteri, baik itu YouTube ataupun Facebook Ki Macan, komen juga dan share ke media sosial kalian sebanyak-banyaknya. Dan untuk kakak-kakak semuanya yang ingin tahu media-medianya Ki Macan apa saja, monggo bisa dicek di sini. Niki untuk media-medianya Ki Macan ya rek ya. Lengkap dengan nomor telepon admin di atasnya. Toko online di Shopee, di TikTok, nama tokonya Pintu Misteri. Kalau sudah, jangan lupa wajib dan harus kita sebagai warga negara Indonesia untuk terus dan selalu mendoakan negara tercinta kita, negara Indonesia. Semoga negara Indonesia selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Semoga negara Indonesia bisa diberikan kemudahan untuk menuju Indonesia Emas, NKRI, harga mati. Baik Ki Macan, ada kata bijak hari ini untuk penontonnya Pintu Misteri. Ya, kata bijak teruntuk kamu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Keberanian bukan berarti tidak takut, tetapi bagaimana kamu menghadapi ketakutan itu. Ngoten ya Ki, berani itu menghadapi ketakutan, Ya. apapun itu ya Ki ya. Betul. Ya, semoga dengan kita berani dari ketakutan kita bisa mengatasinya, kita pun juga menjadi pribadi yang siap untuk menyongsong kesuksesan. Terima kasih Pak Niki. Sama-sama. Saya Mas Jawir Dan saya Ki Macan. serta seluruh tim Pintu Misteri yang bertugas mengucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.